Pernahkah kamu meminum air mineral yang berbahan plastik atau menggunakan peralatan makan yang berbahan plastik? Faktanya, para peneliti telah menemukan plastik berukuran mikro pada air mineral dan di dalam daging ikan yang tercemar limbah plastik. Plastik-plastik yang dibuang ke lautan karena abrasi dan menghasilkan pencemaran baru yang berupa sampah berukuran di bawah 5 mm. Plastik adalah salah satu jenis makromolekul yang dibentuk dengan proses polimerisasi dengan unsur penyusun utamanya adalah karbon dan hidrogen. Plastik dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu termoplastik dan termoseting. Termoplastik adalah bahan plastik yang jika dipanaskan sampai temperatur tertentu akan menjadi cair dan dapat dibentuk kembali menjadi bentuk yang diinginkan. Sedangkan termoseting adalah plastik yang jika telah dibuat dalam bentuk padat tidak dapat dicairkan kembali dengan cara dipanaskan. Termoplastik dan termoseting merupakan plastik dengan ukuran makro, sedangkan plastik yang berukuran mikro disebut mikroplastik. Mikroplastik merupakan partikel plastik yang diameternya kurang dari 5 mm. Mikroplastik terbagi lagi menjadi kategori ukuran, yaitu besar 1 hingga 5 mm dan kecil kurang dari 1 mm. Hal yang perlu diingat adalah setiap plastik dengan ukuran berapapun tetap sulit untuk terurai, sehingga plastik memiliki dampak negatif jangka pendek dan juga jangka panjang. Salah satu dampak jangka pendeknya adalah dapat menyumbat saluran air dan menyebabkan bencana banjir. Sedangkan untuk jangka panjangnya dapat mencemari perairan. Perairan yang tercemari oleh mikroplastik akan menyebabkan biota pada perairan tersebut pun tercemari. Biota perairan tersebut merupakan makhluk hidup berupa hewan dan tumbuhan yang hidup di dalam perairan, baik itu perairan tawar maupun asin. Sehingga ketika manusia mengkonsumsi biota perairan tersebut, manusia akan terkena dampaknya. Dampak dari masuknya mikroplastik ke dalam tubuh dapat merusak fungsi organ-organ seperti saluran pencernaan, mengurangi tingkat pertumbuhan, menghambat produksi enzim, menurunkan kadar hormon steroid, mempengaruhi reproduksi, dan dapat menyebabkan paparan adiktif plastik yang lebih bersifat toksik. Banyak penelitian yang telah dilakukan oleh para ilmuwan mengenai mikroplastik ini. Namun, data yang didapat belum cukup untuk ditarik kesimpulannya. Salah satu kendalanya adalah pada alat yang digunakan. Kebanyakan alat yang digunakan hanya dapat mendeteksi ada atau tidaknya mikroplastik pada suatu sampel air. Sedangkan yang dibutuhkan yaitu konsentrasi mikroplastik pada suatu sampel dengan data yang didapatkan berupa jumlah pasti per liternya. Biasanya penelitian mengenai mikroplastik ini menggunakan metode-metode seperti Raman spektroskopi. Metode ini memang terbukti ampuh untuk mendeteksi adanya mikroplastik. Namun hasil yang didapatkan belum memenuhi keinginan para ilmuwan, sehingga banyak yang berupaya untuk mencari cara agar penelitian mengenai mikroplastik ini dapat dilakukan dengan hasil yang diinginkan. Salah satunya yaitu dengan membuat alat dengan kemampuan yang dapat mendeteksi serta mengukur konsentrasi dari mikroplastik per liternya. Alat ukur mikroplastik berbasis CCD-TCL 1401 Cl Linear Sensor Array pada biota perairan ini menggunakan CCD-TCL 1401 Cl sebagai sensor yang akan menangkap pergerakan dari sumber cahaya yang digunakan. Sedangkan sumber cahaya yang digunakan adalah laser diode yang bersifat koheren dengan lebar spektral lebih sempit dari LED biasa, yaitu mendekati 1 nanometer. Sehingga display kromatik dapat ditekan dan kecepatan penyampaian data dengan bitrate tinggi mencapai 200 Mbps. Dengan bitrate tinggi inilah diharapkan alat dapat mendeteksi mikroplastik dengan lebih baik. Dikarenakan spektral dari laser diode ini kecil mendekati 1 nanometer, akan digunakan pitch expander sebagai pelebar spektral dari laser diode sehingga spektralnya dapat memenuhi ruangan yang akan diletakkan sampel. Spektral yang telah dilebarkan ukurannya tadi akan melewati lensa cembung dengan dua ukuran. Ukuran lensa yang pertama sebesar 5 cm, sedangkan
sedangkan ukuran lensa kedua 1 nanometer. Guna dari penggunaan dua lensa ini yaitu untuk mengubah ukuran spektra laser diode tersebut menjadi ukuran semula dan dapat ditransmisikan ke sisi di TCL 1401 CL. Hasil yang telah direkam oleh sisi di TCL 1401 CL ini dapat langsung ditampilkan pada LCD. Alat ukur mikroplastik ini akan bersifat portable sehingga dapat dengan mudah dibawa kemana-mana. Untuk ukurannya, alat ini akan sebesar 20 x 20 cm dengan berat kurang lebih 500 gram. Dalam pembuatan alat ini, komponen akan ditempatkan pada wadah yang berbentuk kubus dan bersifat water resistant, sehingga dalam penggunaannya dapat dicelupkan pada perairan yang kemungkinan telah tercemar limbah plastik. Ketika alat dicelupkan, air akan menempati ruang kosong berukuran 5 x 5 cm yang berfungsi sebagai tempat sampel. Ketika air telah memasuki ruangan tersebut, penutupnya akan otomatis tertutup dan penyinaran dapat dilakukan segera. Penggunaan alat ini memungkinkan untuk mengetahui apakah perairan di sekitar kita telah tercemar mikroplastik atau tidak. Hasil yang didapat berupa gambar mikroplastik itu sendiri, dan juga berupa perkiraan jumlah dari mikroplastik tersebut. Gambar dari hasil penyinaran dan perkiraan jumlah dapat langsung ditampilkan pada LCD. Hasil ini dapat digunakan sebagai acuan oleh masyarakat, terutama yang bekerja di bidang penelitian.